Pada ajang balap MotoGP yang dilaksanakan di Indonesia, para netizen ramai membahas mengenai pawang hujan. Mereka ramai-ramai memberi komentar di kolom postingan media sosial, salah satunya di Instagram. Berdasarkan dari komentar-komentar netizen, saya menyimpulkan ada dua kubu, yaitu netizen yang pro terhadap pawang hujan dan netizen yang tidak setuju dengan adanya pawang hujan. Dua kubu tersebut saling beradu argumen pada kolom-kolom komentar media sosial, yang mana pertarungan mereka tanpa disadari menghasilkan argumen-argumen yang sejatinya cukup menarik untuk kita renungkan. Oleh sebab itu, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai beberapa komentar netizen yang cukup menggelitik, cukup kritis, dan membuat kita yang membaca jadi berpikir keras. Salah satu komentarnya yaitu, ngetawain pawang ngaminin zodiak. Komentar ini merupakan komentar yang sarkas, tetapi membuat kita sadar kalau netizen seperti orang yang hipokrit. Kasarnya itu munafik. Netizen menertawakan, mengejek kepercayaan orang lain akan adanya kuasa di luar nalar dan logika yang sering disebut kuasa Tuhan. Padahal di satu sisi, mereka juga adalah orang-orang yang beragama yang juga percaya dan mengandalkan kuasa Tuhan. Netizen menertawakan orang yang berdoa, tetapi di satu sisi dia juga berdoa. Saya yakin pasti orang yang menertawakan atau mengejek pasti pernah berdoa minta sama Tuhan supaya hujan reda. Hanya saja mereka tidak diundang oleh pihak panitia di acara MotoGP seperti si pawang hujan. Lalu komentar yang kedua, ada netizen yang berkomentar, kenapa harus malu? Yang bikin malu itu kalau nyambungin hal ini ke masalah agama. Di dalam ajaran agama, di dalam ajaran semua agama pun, sebenarnya ada implementasi ritual atau metode doa atau komunikasi yang nggak bisa dijelaskan secara logika. Sebenarnya saling menghargai saja, daripada saling mengkonyolkan sesama. Ini salah satu komentar yang juga bagus untuk kita telaah gitu. Kenapa sih netizen harus merasa malu? Justru yang malu-maluin itu nyambungin pawang hujan ke ajaran agama tertentu dengan tujuan untuk menghakimi. Karena kita tahu bahwa agama atau kepercayaan di Indonesia itu sangat beragam. Tetapi netizen suka sekali menghakimi kepercayaan orang yang beda keyakinan dengan memakai kacamata kepercayaan si netizen. Bahkan netizen suka memaksakan kepercayaan mereka pada orang lain yang beda kepercayaan. Justru yang bikin malu adalah kita saling ribut, saling ejek, padahal negara kita mengakui keberagaman kepercayaan dan budaya. Dengan kita saling ejek, kita justru menjadi negara yang intoleran. Dan negara intoleran adalah ciri negara yang tidak maju, karena tidak memiliki kesadaran hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam mengekspresikan kepercayaannya masing-masing. Netizen banyak yang bilang malu karena banyak orang yang masih percaya pada hal-hal yang mistis. Seharusnya pada zaman ini orang-orang lebih percaya pada sains atau ilmu pengetahuan yang pasti. Begitu kata netizen. Tapi tahu nggak sih, kalau pemikiran seperti ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada hal-hal yang di luar nalar, termasuk percaya kepada Tuhan, adalah hal yang memalukan. Setujukah kalian? Padahal, ilmuwan legendaris seperti Albert Einstein pernah berkata bahwa ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang. Agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Ilmu pengetahuan itu sifatnya terbatas, sebab ilmu pengetahuan lahir dari pemikiran manusia. Sedangkan objek dari ilmu pengetahuan itu tidak terbatas dan masih menyimpan sebuah misteri yang belum terungkap. Itu artinya, ilmu pengetahuan menyadari akan adanya misteri atau sesuatu yang sulit ditembus oleh nalar, bahkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan kata lain,
ilmu pengetahuan mengamini keyakinan kaum agama bahwa ada kekuatan yang sulit ditembus oleh logika dan ilmu pengetahuan yang oleh kaum agama seringkali hal tersebut disebut sebagai Tuhan. Jika ilmu pengetahuan tidak menyadari akan adanya misteri tersebut dan juga tidak mengakui adanya misteri tersebut, maka ilmu pengetahuan tidak akan bisa berkembang. Oleh sebab itu, dikatakan jika ilmu pengetahuan tanpa agama akan menjadi pincang alias tidak dapat berjalan. Sebab ilmu pengetahuan bisa berjalan karena ada realitas yang penuh misteri untuk diungkap. Ada banyak hal yang sulit dijelaskan sepenuhnya oleh sains, seperti salah satunya kekuatan pikiran dan efek placebo, yaitu sembuhnya seseorang dari penyakit ketika mengkonsumsi obat kosong atau placebo, yang biasanya hanya berisi serbuk laktosa yang tidak memiliki khasiat sebagai obat. Kenapa obat kosong yang tidak memiliki khasiat bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit? Fenomena ini justru masih menjadi sebuah misteri bagi sains. Dan secara tidak langsung, sains menyadari ada sesuatu yang sulit ditembus oleh nalar atau logika, yang menjadi faktor sebuah kesembuhan. Hal-hal yang di luar nalar dan logika tersebut dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang beragama dan orang-orang yang memeluk berbagai macam kepercayaan. Jadi, agama dan sains sama-sama mempercayai adanya sesuatu di luar nalar, sesuatu di luar logika, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Lalu, untuk apa merasa malu untuk mengakui kepercayaan dan mengakui adanya kekuatan mistis yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar? Karena sains pun mengakui bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dijelaskan atau belum terungkap oleh sains dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu komentar selanjutnya, denial gak mau nerima hal begini tuh ada, dan beneran ada hasilnya. Denial sok modern, sok kritis, sok paling maju, seakan-akan pemikirannya sudah modern banget, gak percaya klinik, berasa paling keren, setiba naik gunung ketemu setan panik, setiba muntah paku panik, ketemu orang kesurupan panik. Netizen ini ingin mengatakan bahwa boleh saja menertawakan pawang hujan dan menganggap hal itu klinik, asalkan netizen sudah tidak takut yang namanya setan, kerasukan, bahkan santet. Netizen seringkali mengejek kepercayaan orang, merendahkan kepercayaan orang, mengatakan hal itu klinik, padahal dia sendiri masih percaya pada hal-hal yang berbau klinik tersebut. Lalu kita beralih ke komentar selanjutnya. Itu adalah sebuah budaya atau tradisi orang Indonesia sendiri dan jarang ditemukan di negara lain. Orang luar bangga melihat kearifan lokal Indonesia, sedangkan masyarakat lokal berbondong-bondong menghujat, katanya bikin malu Indonesia. Kalian yang bikin malu. Tahu Bali? Banyak turis dari belahan dunia datang ke Bali. Untuk apa? Untuk pantai, persawahan, gunung atau yang lainnya? Bukan. Turis-turis itu berbondong-bondong ke Bali karena budaya di Bali masih sangat kental dan hanya bisa ditemukan di Bali. Saya sangat setuju dengan komentar ini. Banyak netizen yang tidak tahu kalau orang-orang Barat tertarik dengan unsur budaya, bukan hanya alam saja. Kalau soal alam, di luar negeri pemandangan alamnya jauh lebih bagus dan lebih bersih, nggak kayak Indonesia. Juga nggak seperti di Bali juga. Ini membuat kita bertanya, kenapa kita harus malu mempertontonkan kepercayaan lokal, seperti halnya pawang hujan, dengan alasan orang Barat itu lebih tertarik dengan hal-hal yang ilmiah dan hal-hal yang berbau sains. Kalau mereka hanya tertarik dengan hal-hal yang ilmiah, hal-hal sains, mereka nggak bakalan berlibur ke Bali, tetapi mereka bakalan liburan ke NASA, SpaceX, atau ke LAPAN, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Pada akhirnya, fenomena pawang hujan menjadi berita yang paling banyak dibahas dari balapan MotoGP di Indonesia.
Padahal ada banyak topik lain yang cukup menarik untuk dibahas seputar dunia MotoGP yang masih ada dalam lingkaran otomotif. Misalnya, apa rahasia KTM sehingga mereka bisa menjadi juara di MotoGP? Itu salah satunya. Dan itu merupakan pertanyaan yang sangat menarik karena masih dalam lingkungan MotoGP dan dalam lingkungan otomotif. Atau mungkin kita membahas mengenai kenapa banyak pembalap yang jatuh ketika mencoba menaklukkan sirkuit Mandalika. Dan ini juga merupakan pembahasan yang cukup menarik. Tetapi bukannya membahas seputar MotoGP, yang menjadi top news malahan membahas mengenai pawang hujan. Ini menandakan bahwa netizen Indonesia suka hal yang aneh-aneh atau kontroversial untuk dibahas. Dan ini juga menandakan bahwa netizen Indonesia tertarik dengan topik-topik mistis daripada hal-hal yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan.